Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lazuardi. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Inaba. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Organisasi. Jadi dalam tugas UAS tersebut diceritakan studi kasus mengenai perusahaan ABC adalah perusahaan teknologi yang berfokus pada inovasi dan pengembangan solusi teknologi terkini. Kemudian ada kasusnya adalah tentang manajer utama perusahaan ABC ini, yaitu Mr. X, memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter. Kemudian dia cenderung mengambil keputusan tanpa melibatkan timnya, sehingga banyak timnya yang merasa ide-ide dan inovasi mereka tidak dihargai seperti itu. Bahkan sampai ada karyawan yang hengkang, karyawan yang terbaik yang hengkang dari perusahaan tersebut. Nah, ada 10 soal yang perlu saya jawab di sini. Di salah satunya adalah gaya kepemimpinan apa yang muncul pada kasus ini. Nah, setelah saya menganalisa dari studi kasus yang dipaparkan di soal tersebut, gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan ABC, terutama Mr. X selaku manajernya, adalah gaya kepemimpinan dari 4 sistem manajemen dengan pola sistem dengan pola sistem ke-1. Jadi dalam sistem ini yaitu pemimpin sebagai eksploitif, autoritatif. Dalam hal ini pemimpin atau manajer sangat otokratis, mempunyai sedikit kepercayaan kepada bawahannya, mengeksploitasi bawahannya, dan bersikap paternalistik seperti itu. Jadi saya menganalisa bahwa ada gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Mr. X, yaitu yang sistem pertama, yang eksploitif, autoritatif. Kemudian soal yang kedua itu adalah analisa kelebihan dan kekurangan dari gaya kepemimpinan yang ada dalam kasus tersebut. Jadi dalam kelebihan dari gaya kepemimpinan dari 4 sistem manajemen dengan pola sistem yang pertama itu, kelebihannya adalah semua keputusan cepat didapatkan. Itu karena tidak melibatkan proses diskusi atau musyawarah, sehingga dalam situasi yang memang membutuhkan kecepatan pengambilan keputusan itu sangat cocok seperti itu, karena memang hanya melibatkan seorang pemimpin tersebut, manajemen atau manajer tersebut. Nah, namun ada kekurangannya. Memang kekurangan di yang sistem pertama ini cukup banyak. Terlebih sebenarnya kekurangannya adalah karena tidak melibatkan bawahannya, maka sistem demokratis tidak berjalan dengan baik. Akan banyak bawahan yang merasa kurang dihargai atas idenya, kinerjanya seperti itu. Selanjutnya nomor 3, yaitu saran apa yang seharusnya diberikan kepada perusahaan ABC untuk mengatasi masalah yang timbul akibat gaya kepemimpinan yang tidak sesuai dengan visi misi perusahaan. Pertama itu saran dari saya sendiri itu melakukan evaluasi secara internal terlebih dahulu dengan bermusyawarah. Kemudian lakukan langkah dengan proses seperti pelatihan kepemimpinan untuk seluruh manajemen, supaya tidak hanya Mr. X, namun jajaran manajemen dapat memahami model gaya kepemimpinan yang modern. Setelah gaya kepemimpinan dapat diperbaharui, ditetapkanlah sistem atau SOP kerja yang baru agar semua perintah dan pengambilan keputusan dari jajaran manajemen dapat ditetapkan sesuai visi misi perusahaan. Lalu soal nomor 4 adalah bagaimana peran komunikasi dalam memperbaiki ketidakcocokan antar gaya kepemimpinan dan visi misi perusahaan. Peran komunikasi di sini sangat penting, karena dengan komunikasi sebenarnya kita bisa menyampaikan gagasan baru mengenai evaluasi, saran,
dalam memperbaiki gaya kepemimpinan, seperti dengan diadakannya diskusi secara internal seperti itu, untuk ya mengevaluasi gitu dengan musyawarah hingga sebenarnya proses pelatihan yang diputuskan dalam berkomunikasi. Selanjutnya adalah soal nomor 5, bagaimana manajer dapat meningkatkan partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan strategis untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Caranya sebenarnya dengan melibatkan perwakilan karyawan seperti supervisor dalam setiap rapat manajemen atau dalam diskusi pengambilan keputusan. Manajemen dalam posisi ini sebenarnya perlu mendengarkan dan menerima secara terbuka gagasan apa yang diusung oleh karyawan. Selanjutnya nomor 6, bagaimana keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Dengan cara memberikan kesempatan dan ruang sebenarnya. Lalu apabila memang saran yang diberikan oleh karyawan memang berpedoman pada visi misi perusahaan tidak melenceng, manajemen juga harus berlapang dada dan menerima saran dan masukan tersebut. Jadi manajemen atau manajer terutama Mr. X bisa lebih mempercayakan beberapa ide dan keputusan bisa diserahkan oleh karyawan-karyawan tertentu di bidangnya, selama memang tidak melenceng kepada aturan kerja dan visi misi perusahaan. Selanjutnya nomor 7, bagaimana manajer dapat menciptakan lingkungan kerja yang inovatif dan kolaboratif untuk mendukung visi misi perusahaan. Visi misi perusahaan ABC ini adalah menjadi pemimpin pasar dalam memberikan solusi teknologi yang cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Nah, jadi karena perusahaan teknologi itu kan perlu terus berkembang, jadi harus terus update. Maka solusinya adalah dengan cara membangun budaya belajar. Jadi didorong budaya belajar di mana belajar dan bereksperimen itu dihargai lebih daripada takut berbuat kesalahan. Sebenarnya manajer di sini harusnya menunjukkan bahwa kesalahan adalah bagian alami dari proses inovasi dan peluang untuk belajar dan tumbuh. Selanjutnya nomor 8, bagaimana dampak kepemimpinan yang sesuai dengan visi misi perusahaan terhadap kinerja tim dan pencapaian tujuan organisasi. Jika perusahaan berhasil mengubah gaya kepemimpinan manajemen terutama Mr. X menjadi gaya kepemimpinan yang di sistem 4 itu, participative group, maka sebenarnya banyak tim yang berpotensi dan berprestasi dalam hal teknologi bersemangat dalam bekerja atau mengerjakan proyek perusahaan itu dengan sungguh-sungguh. Hal ini karena gaya kepemimpinan di sistem 4 ini sangat mengedepankan kepercayaan terhadap organisasi. Keputusan dibuat berdasarkan sumbangsih suara dari karyawan. Juga tujuan perusahaan dalam menjadi solusi teknologi yang efisien akan tercapai dengan cukup mudah karena kinerja sama tim yang kompak dan budaya kerja yang menyenangkan. Selanjutnya di nomor 9, apa manfaat dari membangun budaya kerja yang mendukung partisipasi karyawan dan menerima ide-ide baru perusahaan? Dalam lingkungan bisnis teknologi yang cepat berubah, sebenarnya kemampuan untuk menerima dan mengimplementasikan ide-ide baru menjadi sangat penting. Budaya kerja yang mendukung penerimaan ide-ide baru memungkinkan perusahaan untuk lebih cepat beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan dan persaingan antar perusahaan. Membangun budaya kerja yang mendukung partisipasi karyawan dan penerimaan ide-ide baru dapat memberikan keuntungan kompetitif. Keuntungannya itu bagi perusahaan juga untuk seluruh karyawan. Ini membantu meningkatkan inovasi, keterlibatan karyawan, kolaborasi tim, dan adaptasi terhadap perubahan yang pada akhirnya mengarah pada kesuksesan jangka panjang untuk perusahaan ABC. Selanjutnya yang terakhir, pertanyaan nomor 10, ini bagaimana cara mengidentifikasi dan memahami visi misi perusahaan serta pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam gaya kepemimpinan.
Caranya adalah dengan mengkomunikasikan visi misi dan nilai perusahaan secara konsisten kepada seluruh karyawan. Penting sebenarnya bagi setiap anggota tim itu untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan dan nilai-nilai perusahaan. Gunakan berbagai saluran sih seperti komunikasi saat rapat tim, papan pengumuman, surat kabar, atau platform digital untuk menyebarkan informasi secara efektif. Nah, selanjutnya adalah mendukung partisipasi dan keterlibatan karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Buatlah lingkungan yang mendorong kolaborasi dan pemecahan masalah secara bersama-sama. Dorong inisiatif karyawan untuk mengusulkan ide-ide inovatif yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Nah, untuk mengintegrasikan visi misi dan nilai-nilai perusahaan dalam jangka kepemimpinan, ini dapat membantu menciptakan konsistensi, transparansi, dan rasa kepemilikan di antara seluruh anggota tim. Ketika nilai-nilai inti tercermin, sebenarnya dapat dalam setiap tindakan dan keputusan ini menciptakan budaya kerja yang kuat dan mempengaruhi keseluruhan kinerja perusahaan. Integritas antara visi, misi, dan nilai-nilai serta gaya kepemimpinan yang konsisten akan memberikan arahan yang jelas dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan bersama yang efektif. Cukup sekian dari analisa studi kasus mengenai perusahaan teknologi ABC yang permasalahannya mengenai kepemimpinan dari manajemen, terutama manajernya yaitu Mr. X. Terima kasih. Wassalamualaikum.